Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roma Iskandar. NIDN saya 0424088302. Jabatan akademik saya sekarang ini adalah asisten ahli. Saya merupakan dosen di program studi manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Selain menjadi seorang dosen, saya juga mendapatkan tugas tambahan menjadi wakil rektor bidang non-akademik. Peningkatan kualitas pembelajaran yang saya lakukan, saya mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan dasar dan teknik instruksional pekerti. Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan, saya melakukan dengan memberikan contoh dalam perilaku keseharian. Pembelajaran yang saya lakukan memanfaatkan teknologi dengan YouTube dan media sosial lainnya. Tugas tambahan saya sebagai wakil rektor non-akademik, saya melakukan tugas dalam rangka terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nyaman, efektif, dan efisien. Bahwa dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien diharapkan terjadinya kualitas dan kuantitas dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian saya publikasikan baik melalui jurnal maupun diseminasi dalam seminar nasional maupun internasional. Pengabdian kepada masyarakat saya lakukan dengan ikut berkontribusi sesuai dengan keilmuan yang saya miliki di bidang manajemen. Baik manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan kegiatan lainnya. Keikutsertaan saya dalam anggota profesi, saya aktif sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia Wilayah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam pembelajaran, saya menerapkan metode-metode yang berfokus kepada mahasiswa atau Student Learning Center dengan tahapan-tahapan DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik dan metode pembelajaran DIA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu pengantar manajemen. Pada mata kuliah ini akan memberikan pembelajaran atau pengetahuan tentang manajemen dan tata kelola manajemen, bagaimana memahami fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan seorang pemimpin atau manajer dalam mengelola perusahaan atau organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini pada akhir semester, mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang arti manajemen dan fungsi-fungsi manajemen serta penerapannya dalam perusahaan. Adapun topik pembahasan yang saya sampaikan antara lain konsep dasar manajemen, fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Sekarang saya akan jelaskan tentang tahap yang digunakan dalam pembelajaran saya, yaitu DIA itu sendiri. Pertama, delivery. Dalam penyampaian materi kuliah menggunakan PowerPoint yang saya paparkan kepada mahasiswa tentang salah satu topik pembahasannya, dan dengan student center di mana pembelajaran berpusat kepada mahasiswa itu sendiri. Berikutnya, interaction. Saya mengajak mahasiswa untuk berdiskusi berupa tanya jawab atau pengetahuan dan pengalaman mahasiswa pada salah satu topik pembahasan, atau melakukan diskusi bagaimana pengaplikasian dalam dunia kerja atau organisasi. Dengan demikian, pembelajaran diharapkan menjadi menarik sehingga mahasiswa dapat menyerap materi perkuliahan. Berikutnya, tentang assessment. Dalam hal penilaian, saya sebagai seorang dosen mata kuliah pengantar manajemen melakukan penilaian secara objektif, yaitu membagi penilaian menjadi beberapa indikator. Yang pertama, kehadiran dengan bobot penilaian 15%. Penugasan ada dua, yaitu penugasan individu dan penugasan secara kelompok. Untuk kedua jenis penugasan ini, dengan saya beri bobot penilaiannya sebesar 20%. Sedangkan untuk penilaian ujian tengah semester, saya berikan bobot sebesar 30%. Untuk ujian akhir semester, saya berikan bobot 35%. Ujian tengah semester berbentuk performance test atau unjuk kerja. Di sini saya meminta mahasiswa untuk menunjukkan capaian yang telah dihasilkan dari
mulai awal perkuliahan sampai dengan perkuliahan sebelum ujian tengah semester. Untuk ujian akhir semester berbentuk ujian unjuk kerja atau performance test, yaitu capaian yang diraih oleh mahasiswa dari perkuliahan awal hingga perkuliahan sebelum akhir ujian akhir semester. Berikut saya sampaikan juga cuplikan video saya dalam pembelajaran menggunakan Zoom. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah yang rasional untuk dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Jadi dalam mengidentifikasi masalah, kita harus bisa memilah-milah masalah apa sih yang paling krusial nantinya akan untuk mempengaruhi sebuah manajemen atau perusahaan gitu. Misalkan kayak kalau kita lihat dengan kondisi sekarang gitu ya. Misalkan perusahaan-perusahaan mengidentifikasi masalah ini bagaimana penanganan kesehatan atau penanganan COVID gitu kan, misalkan untuk biar perusahaannya tetap nggak terlalu terpengaruh gitu. Jadi masalah yang paling ibaratnya akan mereka lebih khususan untuk diangkat gitu, untuk lebih mereka perhatikan gitu permasalahan tersebut. Ibaratnya yang masalah yang betul-betul akan mempengaruhi signifikan sebuah perusahaan nantinya. Jadi perlunya diidentifikasi masalah tersebut, yaitu masalah itulah yang akan paling utama mereka carikan solusinya nantinya. Setelah identifikasi masalah, terus mengidentifikasi putusan, apakah keputusan yang dibuat telah sesuai, berdasarkan masalah-masalah yang telah kita carikan solusinya, gitu kan. Jadi keputusan itu enggak keluar dari tujuan yang sudah ingin dicapai oleh perusahaan, gitu. Terus menimbang dari kriteria. Jadi menimbang dari kriteria dari masalah tersebut gitu. Jadi apa sih kriteria yang ada dalam setiap permasalahan yang ada di perusahaan. Terus membuat alternatif pilihan dan tindakan. Terus mengevaluasi setiap alternatif tersebut. Terus memperkirakan keputusan yang paling optimal. Jadi ada 6 step dalam pengambilan keputusan. Jadi 6 step ini yang harus dijadikan satu, menghasilkan sebuah keputusan yang nantinya keputusan terbaik dan keputusan terbaik yang akan diambil sebuah perusahaan gitu, atau sebuah organisasi nantinya gitu. Lanjut masuk ke pengawasan. Jadi pengawasan adalah melihat hasil kerja apakah sesuai dengan proses perencanaan dan sejauh mana rencana dijalankan. Jadi dalam sebuah organisasi nanti juga ada misalkan bagian pengawasan ya. Misalkan kalau di ininya nanti kalau kayak yayasan ya, kalau di sekolah tinggi ada bagian yayasan ketua pengawas namanya gitu. Jadi orang yang akan mengontrol apakah sebuah organisasi atau yayasan sudah menjalankan sesuai prosedur atau SOP yang berlaku dalam dunia pendidikan misalkan. Kalau di perusahaan nanti akan ada komisaris yang akan mengawasi setiap gerak-gerik sebuah organisasi atau perusahaan gitu. Jadi ada komisaris kayak komisaris independen, mereka yang akan melaporkan misalkan ada terjadi misalkan penyelewengan kah atau tidak sesuai SOP kah dalam menjalankan sebuah organisasi gitu. Mereka yang akan melakukan tindakan-tindakan gitu. Terus langkah dalam pengawasan adalah menetapkan standar dan metode untuk pengukuran sebuah kinerja. Terus bagaimana sih mengukur sebuah kinerja, terus membandingkan kinerja dengan standar, terus mengambil tindakan dan perbaikan. Ini langkah-langkah dalam sebuah pengawasan. Terus setelah pengawasan ada melakukan pengarahan. Suatu proses pembimbingan dan pemberian petunjuk dan instruksi kepada level di bawahnya agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan juga berarti memberitahukan kepada karyawan apa yang seharusnya boleh dilakukan dan apa yang dilarang oleh perusahaan.
Jadi nanti di pengarahan ini nanti akan adanya pemberitahuan kayak kalau yang kita umum tahu, yang teman-teman tahu yang biasa bekerja, SOP ya, yang sering kita iniin SOP sebuah perusahaan. Terus tujuan pengarahan. Jadi pengarahan itu yang pertama tujuannya adalah agar prosedur kerja tetap sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Terus membina disiplin antar karyawan. Terus memberikan motivasi dan semangat kerja. Terus poin yang sering digunakan dalam pengarahan ada yang pertama report laporan, paling sering digunakan dalam konteks pengarahan dan sistem pengorganisasian karena bisa mengetahui perkembangan dan kemunduran sebuah organisasi. Gitu. Jadi dalam ini tadi apa? Dalam report atau laporan yang untuk pengarahan ini ada yang pertama adalah laporan pengenalan informasi nyata yang ditujukan kepada orang tertentu untuk tujuan tertentu, terus tulisan yang berisi hasil pengolahan data informasi, terus alat komunikasi ketika penulis membuat beberapa kesimpulan atau rekomendasi mengenai fakta atau keadaan yang telah diselidiki. Jadi laporan itu tergantung dari apa kita lihat apa sih yang akan mau dicari atau dinilai nantinya dari laporan atau rapor itu. Terus manfaat dari laporan. Yang pertama pertanggungjawaban dari karyawan. Jadi dengan adanya laporan biasanya kalau teman-teman yang udah ini karyawan udah pernah tahu lah biasanya atau bulanan kah atau mingguan kah buat sebuah laporan pertanggungjawaban apa yang sudah ditugaskan gitu. Jadi nanti dari laporan itu juga akan menilai kinerja. Gitu. Jadi kalau ada beberapa perusahaan yang tetapkan tambahan kinerja, ini apa tunjangan kinerja. Jadi dari laporan ini yang akan dilihat gitu. Terus ada berdasarkan sumber informasi gitu ya. Jadi untuk memberikan informasi kepada pimpinan yang sudah untuk pimpinan misalkan level manager yang akan disampaikan kepada top manajemen gitu untuk mengetahui perkembangan bagaimana sih organisasinya berjalan gitu. Jadi mulai dari misalkan memberikan sumber informasi misalkan kayak keuangan gitu, berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya gitu. Terus pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang manfaat dari laporan itu juga memberikan bagaimana sih nanti sebuah keputusan yang dihasilkan untuk roda organisasi atau perusahaan bisa berjalan sebaik mungkin atau misalkan keputusan yang betul-betul nanti akan memberikan keuntungan atau keuntungan bagi perusahaan itu sendiri gitu. Jadi tidak tidak melenceng dari apa tujuan, misi dan misi perusahaan juga nantinya. Jadi dengan adanya laporan itu perusahaan bisa menganalisisnya supaya menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Terus alat pengembangan gagasan dan tukar-menukar pengalaman. Jadi dengan ada laporan juga menjadi alat pengembang gagasan gitu. Bagaimana sebuah ide yang telah ini bisa berkembang gitu. Terus untuk menukar dan saling tukar-menukar pengalaman sesama baik karyawan, manajer, dan level pimpinan untuk saling mengasih input atau saran gitu. Jadi saran buat mereka juga, oh ini ternyata walaupun dari staff hasilnya, tapi ini memberikan ide atau bagi manajemen untuk melakukan sebuah tindakan nantinya. Terus laporan itu harus benar, objektif, jelas, efektif, tegas, tepat waktu, lengkap, dan tepat sasaran. Terus pengenalan pada manajemen informasi. Yang pertama, sistem informasi dalam manajemen itu proses manajemen merupakan suatu cara sistematik yang sudah ditetapkan untuk melakukan kegiatan manajemen. Yang pertama meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Ini pengenalan pada manajemen sistem informasi dari manajemen ya. Jadi dari sini apa yang sudah saya sampaikan, karena ini sudah yang terakhir dari slide materi tentang proses dari manajemen.
mungkin nanti kita akan ini diskusi materi ini akan saya share ke grup WA yang sudah ada di teman-teman. Berikutnya mungkin kita teman-teman ada yang ini kita perlu diskusikan bagaimana misalkan pelaksanaan dari proses manajemen, atau bisa berbagi pengalaman, Pak, di perusahaan saya proses dari manajemen itu seperti ini. Ada misalkan yang tidak ada di teori gitu kan. Misalkan bagaimana sih sebuah perusahaan dalam menjalankan organisasi perusahaannya, misalkan ada rencana-rencana lain gitu kan. Mungkin teman-teman mau berbagi, karena saya lihat banyak yang pengalaman kayak Bu Ratna gitu kan, yang orang udah ibaratnya pengalaman di dunia kerja juga gitu. Bagaimana sih proses dari misalkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian juga gitu. Halo, ini puasanya ini kali ini ya? Puasanya pada nggak sahur nih kayak. Sahur, Pak. Oh ya. Badlesu, Pak, badlesu. Ini ya, teman-teman mahasiswa, silakan. Ada yang mau berbagi pengalaman tentang bagaimana sih penerapan atau proses manajemen di perusahaannya masing-masing, bagi yang di sini yang bekerja gitu, yang lebih paham alur di perusahaannya masing-masing dalam penerapan misalkan dari teori ini gitu. Apa misalkan ada yang berbeda penerapan dari proses manajemennya apa tidak gitu. Esti apa kerja di warung? Kerja di mana? Kerja di warung. Kerja di mana kemarin? Di Matahari, Pak. Gimana pengalaman ininya? Ada nggak bagaimana sih proses manajemennya di situ gitu? Apa misalkan proses ada nggak proses apa perencanaannya gitu? Bagaimana sebuah perusahaan itu tetap berjalan gitu kan, rencananya misalkan menghadapi krisis atau ini gitu, keadaan seperti sekarang gitu. Belum ada ya? Belum, Pak. Karena nggak terlibat di proses ini ya. Biasanya kalau ini sih kita lebih apa, kayak proses manajemen ini lebih kepada orang yang karyawan Mataharinya sendiri, Bapak. Saya SPG pasalnya. Iya, lebih kepada bukan hanya karyawan. Jadi yang saya sebutin kayak piramida manajemen itu apa, top manajemen, middle, dan low manajemen. Jadi lebih bagaimana menyusun sebuah perencanaan nantinya gitu. Karena apa, di perusahaan itu karena yang akan mengolah ini dari level-level ini gitu. Jadi sebagai karyawan ini mereka cuma menjalankan yang udah ada ditetapkan perusahaan, misalkan kayak SPG, karyawan misalkan karyawan staf biasa gitu kan. Jadi mereka cuma menjalankan dari proses tersebut supaya organisasi atau perusahaan itu bisa berjalan. Ada nggak yang level-levelnya ini di sini ini? Yang termasuk low management kah, middle kah, atau ini top gitu? Atau yang punya perusahaannya gitu kan? Bagaimana dia menjalankan atau proses dari organisasi perusahaannya sendiri? Apakah ada pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab gitu kan? Oke, saya Pak. Ya, Bu Ratna, gimana Bu Ratna? Ya. Gimana? Ibu Ratna di mana kemarin di di mana? Transmart ya, apa? Di Transretail, Pak. Ah, Transretail, gimana Bu Ratna? Ya, kalau di Transretail itu kita ada beberapa bagian. Satu bagian itu untuk kebetulan saya itu ada di bagian komersial ya, Pak. Komersial ya. Ya, kita tuh ada bagiannya supporting. Komersial itu lebih kepada promosi atau ini kali Bu ya? Enggak?
atau komersial. branding atau membranding? Komersial itu kita yang bagian cari uang, Pak. Oh, cari uangnya. Ya, Terus? jadi kebetulan saya kan buyer ya, Pak. Nah, Nah, di tempat saya itu untuk struktur organisasi di FMCG itu atau grocery itu saya ada bagian yang namanya satu director manager. Itu di bawahnya lagi kita ada yang namanya GM general manager. Terus di bawahnya GM kita ada yang namanya senior buyer, sama di bawahnya senior buyer ada buyer dan junior buyer. Nah, di situ kita dari contohnya kayak saya itu kan buyer itu punya hak plus 3 ya Pak, berarti ya Pak. Jadi dari director, terus general manager sama senior buyer. Nah, masing-masing dari ketiga pimpinan kita itu mempunyai visinya satu dari CEO-nya kita, dari chairman-nya kita. Tapi kadang-kadang di tempat saya itu ada beberapa penyampaian yang berbeda dari board of management sampai ke level junior buyer. Nah, di sini yang mau saya sebagian saya tanyakan dan saya bagi untuk di bagaimana cara perencanaan di tempat saya itu. Jadi masing-masing kita itu untuk perencanaan ke depan kita dikasih misi secara global. Contoh misalnya target untuk report di closing bulan Februari kita harus mencapai 100M. Nah, dari 100M itu kita ternyata setelah di tanggal 30 atau di tanggal 28 last minute di akhir bulan kita baru mencapai sekitar 95%. Berarti kan 5% lagi itu yang kita harus kejar kan ya Pak untuk targetnya di income di bulan Februari. Cuma perencanaan yang sudah kita susun dari awal untuk mencapai 100% itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang hasil yang kita capai. Nah, pada saat di last minute 28, kadang-kadang kita itu suka membanting setir atau kita suka merubah perencanaan yang harusnya kita lakukan, tapi tidak sampai selesai karena hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai. Ya. Nah, kadang-kadang disitulah yang kita itu kayak kejar-kejaran waktu Pak, karena ini kita berubah perencanaan, terus waktunya sudah deadline mau akhir bulan untuk income yang harus kita capai. Di situ kadang-kadang kita suka tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri Pak. Dari sisi jam kerja, kedua itu dari sisi pemikiran yang kita harus cepat, jadi si bos kita itu hanya bilang kita harus closing di angka sekian. Nah, kadang-kadang kita juga bingung dari kadang-kadang apa yang sudah kita rencanakan karena kita banting setir itu kan berubah 120 derajat kan Pak. Karena dengan deadline yang sangat cepat. Nah, disitulah kadang-kadang kita tidak 100% kita mengikuti perencanaan yang sudah bos kita berikan. Jadi kita kadang-kadang suka ambil potong kompas dengan cara kita sendiri. Yang penting kita closing dengan hasil yang yang sesuai dengan kesepakatan gitu. Jadi kadang-kadang perencanaan yang sudah kita buat itu tidak sesuai 100% dengan hasil yang kita capai. Itu sih Pak. Oke. Nah, terus di sini saya mau coba berbagi dan meminta sedikit saran dari teman-teman semua, mungkin dengan Pak Roma. Gimana cara kita menghadapi keluar ini yang rencananya bos perencanaan yang tidak sesuai gitu Pak. Oke, Bu Rana, makasih juga informasinya. Seperti yang saya bilang,
Kadang-kadang misalkan kita belajar di sebuah teori, kadang-kadang teori itu bersifat apa? Oh ini jalannya harusnya begini gitu. Tapi ada langkah-langkah taktis yang dilakukan perusahaan. Ini buyer ini sama kayak purchasing ya Bu ya? Bagian pembelian yang beli itu ini kan Bu ya? Bu Rana. Iya Pak, negosiasi Pak, betul Pak. Yang Pembelian purchasing barang. untuk pembelian barang kan? Ya Iya, karena betul, saya juga Pak. pernah ini juga dulu di retail kayak Depo Bangunan dulu baru ini, karena mereka memang kadang-kadang ada yang bersifat ibaratnya apa insidentil gitu. Jadi mereka harus mengambil sebuah kebijakan atau ini bagaimana kan tujuan dari kita organisasi itu mencapai keuntungan atau mencapai target lah gitu kan. Jadi ada keputusan-keputusan insidentil yang diambil sebuah perusahaan. Walaupun kadang-kadang makanya kita nggak bisa misalkan kayak teori, misalkan di teori itu dengan ada perencanaan step gini dan menghasilkan begini. Cuman ada terjadinya misalkan kayak kasus yang Bu Ratna misalkan di perusahaannya ternyata ada yang harus diambil kebijakan di luar yang perencanaan yang udah ditetapin gitu. Dan itu biasanya umum kok di perusahaan gitu. Selama itu tidak keluar dari tujuan atau visi dari perusahaannya gitu. Selama itu misalkan ini kan lebih bersifat rencana operasional gitu. Ibaratnya rencana jangka pendek, misalkan mereka mengejar targetnya kah gitu, mengejar labanya kah gitu. Beda dengan kalau misalkan rencana nantinya perencanaannya strategis. Kalau perencanaan strategis itu agak susah, agak riskan gitu dirubah karena bersifatnya penyusunannya lebih panjang, penyusunnya jangka waktunya buat lebih panjang gitu kan, bukan buat lebih singkat. Jadi dengan yang ada yang terjadi dengan kasus Bu Ratna itu kan adanya bersifat kebijakan insidentil yang diambil misalkan dari middle management atau bagian bayarnya atau purchasing-nya gitu. Dan itu hal yang wajar dilakukan di beberapa perusahaan gitu. Selama tidak melanggar aturan atau SOP sih. Karena kita ngelihat bahwa tujuan utama dari sebuah bisnis atau perusahaan itu adalah mencari keuntungan gitu. Jadi selama itu nggak ada nggak ada masalah gitu. Makanya kita kayak dari mahasiswa, kayak dari teman-teman kita butuh dari informasi dari orang yang pengalaman di dunia kerja, mereka tahu pelaksanaan dari misalkan kayak proses manajemen ini begini Pak gitu kan. Yang Bapak ini kita udah iniin, ada diterap temuan kadang-kadang ada yang bersifat yang kita ini misalkan pemodelan lah gitu, pemodelan dalam prosesnya itu gitu. Dan itu sangat banyak dilakukan oleh perusahaan untuk supaya perusahaannya tetap bisa berjalan. Gitu. Mungkin kayak misalkan Bu Desi yang dia ini punya usaha juga misalkan bisa melakukan proses manajemen dengan modelnya sendiri gitu. Tapi yang penting di setiap dari usaha, setiap dari ini kita udah tahu dasarnya dari materi, misalkan manajemen operasi, manajemen proses manajemen itu seperti ini loh, adanya perencanaan, adanya setelah perencanaan dari perencanaan itu ada misalkan rencana organisasi, ada rencana strategisnya gitu kan. Misalkan bagaimana sebuah perusahaan itu tidak bisa tetap hidup lah, survive lah, misalkan dalam organisasinya gitu. Dan itu yang tetap mereka lakukan gitu. Mungkin itu yang bisa saya ini, nanti Bu Ratna juga bisa misalkan berbagi, kita misalkan adakan lagi nanti berikutnya dosen tamu yang ini misalkan bagaimana sih manajemen di perusahaan, kan kemarin baru dari farmasi gitu kan, farmasi dari retail ininya gitu kan. Nanti kita lihat dari perusahaan yang lain bagaimana sih pelaksanaan manajemennya gitu. Dan itu akan menambah nuansa atau kesana keilmuan kita sendiri gitu dalam menghadapi dunia kerja nantinya gitu. Oke, mungkin itu saja. Ada teman-teman yang lain? Kalau udah nggak ada kita cukupin gitu.